kami Skinbol Jiganta terhadap Seramik Pawatin tamu undangan Sunin Mulia. Andaikan Sunin salam Hadijah mulai sedija lain lo harimingan salam berbuka Jawa. Yukilah lampan tutung bisuah Belanda adat seni budaya Lampung lam jaga jama-jama.
ini biasanya lagu ini dibawakan musisi-musisi Lampung versi dangdut Bang. Tapi pada kesempatan hari ini saya coba dengan versi kita tunggal. Lagunya Lembang Hati, dengan harapan semoga lagu ini khususnya bahasa dan budaya Lampung dapat terus berkembang dan terus berkembang.
timbul di dalam. Ibu cemas di pantai berlahan menyambut anak lama di gunung. Perahu titik menjadi nyata. Pandang berlinang air mata. Anak tiba dengan rantau sebaik turun di perut ibu. Bapak duduk di pusat rumah, seakan tak acuh menanti. Anak di sisi ibu udah laki-laki layak menahan hati. Anak duduk disuruh bercerita, ayam disembelih, nasi dimasak, seluruh desa bertanya-tanya, sudah beristri, sudah beranak. Si anak hilang kini kembali, tak seorang dikenal lagi. Berapa kali paling sudah, apa saja telah terjadi. Seluruh desa bertanya lagi, sudah beranak, sudah beranak. Si anak hilang, diam saja. Ia lebih hendak bertanya. Selesai makan ketika senja, ibu menghampiri, ingin disapa. Anak memandang ibu bertanya, ingin tahu di Eropa. Anak diam mengenang luka. Di Eropa musim kotanya, ibu diam berhenti berkata, tidak sesal hanya gembira. Malam tiba ibu tertidur. Berapa lama sudah menenggur di pantai pasir berdesir longgar. Tahu si anak tiada pulang. Terima kasih. Kedua yang baca puisi Asmara Hanggu Jaka Iswati Pratama. Kita semua penulis kedua dan juga main kolat musik Lampung. Saya gelang sedang kalau di rumput pepada gering ini. Itu tadi interpretasi pertama Asmara dalam alunan musik Serdam. Oh ya, Serdam ini adalah satu-satunya alat musik tiup yang ada di Provinsi Lampung. Ini asal dari Lampung Barat, dari kampung saya. Saat ini saya coba baca puisi ini.
Hanggo karya Iswadi Pratama. Nanta koniku selalu terai pas minggu baso di nana ku teduh nyak ngebaterina di pahingnya injuk kabut di juku di sekejung di rangkaian di saya dapat berlintah rintapa rani-rani ngebang-ngebang ngejawab kejadian ngetok unyin ingoan karena harus tunggaan kayak pemarokan saya nikah ke pokos di lukung kudu ngebakar tau masaki culuk jadi betik rano ngekabar kayak asin rumah saya tahu kincang semaku juga yang menjadi kita yang ngebak iya dalih minta kota kawai basok oleh cuaca unyin terhasa saya makan nyak ngebamak sepedoman sekejung dibingi nyegok kok halo juga nontok kok asing bagian di lompori saya dibina satu waktu ribu tedur saya kutok kok mengebar udok saya kusegok kok mengebar oke karunia saya dunia kita kamak pandai di papakan unculnya kris kadu terai di minggu masuk tenong punyin saya katong lain saya pernah hancur di cukup waktu Februari 2005 Binang mulai senyini, halo tano muak ninya, ngebaca ko puisi di luar bahasa Lampung, potret hari pahlawan, selembar potret tepi di tengah bah, perai lelegohan nyanyi ya gegohan, bawa dikunjel mesum terkelupas terai halo kadu ngata kosaki saya mampu buat dirasain jumuk di hujan tinjuk langit di long fiksi saya tepi rik gegor-gegoran pas nasasiah ko saya bilang rik jantung ni magagu pas niku ngebuka kamu lapah dikeluar menokian daleh musau matamu saya basah induh mani terai halo mani terai 2014 terai mani saya bikin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada poet yang saya ditugaskan untuk membaca puisi karya Iswadi Pratama. Sebenarnya ada beberapa puisi Iswadi yang juga saya terjemahkan diam-diam saja untuk dinikmati sendiri. Manggedok tata bahasa di long cinta Iswadi Pratama. Pepamulih kalami mesti kutulis hujan dikumpulkan menamun rinyak menghentikan naduk-naduk niku dirokopi mak masyarakat kadu kekumpak jak tafsir mit tafsir funggal-funggalnya itu niku
ingkah mengganggu kegaya mulainya hal itu menjawab kita yang naik tukang melihat pikun saya aslinya saya tahu yang ada bahasa Arabnya sebenarnya liku madako diinjam kompleks maka jauh yang 1000 morpek bihar kalau senang terkait kamus punya cara jadi kumus kias ada bangun benci mak juga kena mawi mengumas bertahun-tahun makhluk sampai ruangan niku mak ketemu sebagai habat bertahan bangitnya karupa nakango niku cawa itian rangkangku bawang jangan tanda jadiku memakai tata bahasa 2011 2013 Labung bulan Juni Sapati Jokodamo Maknedok Sepunjak Tabah Jak Labung bulan Juni Di Wasiokoni Kecetihan Di Pampang Kambang sedih Maknedok Sepunjak Bijak Jak Labung bulan Juni Dilbon Koni Kasabahan Saya gambar di pembayar sedih Maknedok Sepunjak Arif Jak Labung bulan Juni Ditakan Koni saya menganggap dicawak di sesok kakak kambang sedih 1989 Puisi lama sekali ya. Yang penting saya ucapkan selamat buat Kober. Tengah malam telepon terdetik buat SC. Tengah malam telepon dari berderi. Aku terkenal juga kamar dan ranjang yang penuh noktah dan kusut. Tunggu sebentar, aku udah ke kamar mandi dulu. Setelah itu jemputmu. Namun kau berak, tak sabar menantiku sikat gigi dan basahi rambut. Aku ingin kencing dulu, teriak. Tentu kau dengar ocehanku, tapi kau tetap ingin segera. Apa yang bisa kuberikan padamu? Jawaban-jawaban yang membuatmu tersenyum. Tengah malam dari telepon darimu memanggilku untuk segera datang. Tak harus terias, aku akan menerimamu. Datang. Kini sungguh cemas. Akhir April, awal Mei 2001. Seperti Udo tadi, saya juga ditugaskan oleh panitia untuk membaca sebuah puisi, tapi dalam bahasa Indonesia. Puisi itu adalah karya saya
yang saya tulis 19 tahun lalu untuk komunitas Berkat Yakin. Judulnya Tangan Langit. Tuntunan tangan langit membuka jalan ke bukit, berhimpit batu dan ke pohon sakit. Kita berjalan meninggalkan halaman. Kita lupakan aroma secangkir teh bertebaran, mengajarkan cara menanggalkan harapan. Kita tahu, merasa tertipu, lalu tangan langit membantu dengan menggulirkan batu menuju dirimu dan aku. 2005. Terima kasih. Selamat pagi. Pertama-tama, selamat untuk kita semua. Selamat untuk bahasa Lampung. Selamat merayakan bahasa Lampung. Izinkan saya membacakan sebuah puisi yang berjudul Saya Muhal Belah Sana, karya Jimmy Maruli Alfian. Sekamanan putih-putih dugok muneh baju Terai bakal bertumpuk kupun serai meliumang kutarsi mata kuci kamu menderit dirahi suara kah kuda hik kipas suhaini saya pecah dan kuhu nyat makbakal kamu gua kau ni gunung gugau di tengah budak kau pagun panjat bui khikuah senggara. Terima kasih. Tapi pun mohon izin Pak Senior, saya akan membacakan sebuah puisi yang sangat indah karya O.S. Hendra yang telah diterjemahkan juga dengan sangat indah oleh Bang Juwadi Basri dalam Lampung Agung, Kota Bumi. Guai Engge di buku dilemuk di waktu saya awal nyaku dilemukmu di waktu niku bergerak kuda beramas perlu tanah lapang dan niku lupa sapa ulah Tuhan ulahnya meluli nyawa masuk dalam ketapa niku ngelemu waktu dadam yang pegang sedih saya pedem jam nafsu kakak jam kebiak ranjang basah oleh pitimu dan teman yang cawak niku lindu guaiku wakpun martino walau ikam kenal sekali liku badanmu jiwa melucu aja berkembang kadaunya nafas niku ajak kehampaanmu ajak alkohol kutoyoyo ajak fantasi lapor kuneo ajak dulihan-dulihanmu selesu jaga turun elevator niku sirit yang lekapkan ada perawananku ada kenyahanku ada betah ada filsafat pemberontakanku ada raguku agui buatmu saya beronda teman semua dan membawa gairah bau baru boy sebagai bajingan ikam kak sekam terima sekam kak nyerah sebagai perahu sekam bawa ikam ngalungi angin saya gelisah
Maka kupingmu ngering jamu nganga, jamu kuku jari menakan kuping kau, nyak pejengka atau kau. Urik kau jamu urikmu, mak berubah lama. Sayang-sayang buat langit suma, sayang-sayang buat teka-teki no sayang. Saya berulang kali ngegayakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama saya ucapkan selamat untuk rumah dan Komer yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan menatap tubuh masalah. Dan saya kali ini ditugaskan juga oleh teman-teman panitia untuk membacakan satu puisi, dan kebetulan pula sudah dipilihkan oleh panitia, jadi nggak bisa memilih sendiri. Dan ini tantangan berikutnya bagi saya, karena saya sudah lama juga tidak berada seperti ini di panggung ini. Baik, April Maulana, beliau tulis puisi ini tahun 1993. Judul aslinya Antropologi dari Kaleng-Kaleng Coca-Cola. Saya terpaksa bacakan dalam bahasa Lampung yang saya terjemahkan. Antropologi dari Kaleng-Kaleng Coca-Cola. Holger diberi talwik sija. Apartemenmu nyanyian wayang kulit Jawa, kincu tingkap-tingkap tegepok sina. Niku jauh komuni Mars Rik Buddha Delong lakam didipalah jelma putih tinggal Delong kartu pos donat Rik tabuyan tisu lagi ngambau nirah waktu didetak sepatu handa jam angin kaos kukut kumak negok nahan miso hawa hambuk bujana jelma-jelma hion anjak bangsa besar nyak lihat boneka 10 negeri injuk pasangan Tuhan di Hongkong tiang jimu dapat kudo nasukun kota makai tomat-tomat hek tisu begaul tiang diusung anjak televisi saya pagi anjak tiup-tiup luni belajar elektronika ritme gue besok langit tisu berlapis-lapis hendak yin hendak jam angin langkah adalah kisah semang Holger saya ngepik kodirina di lom hion lampu-lampu 5 watt rit nyanyi hiop-hiop di lom bahasa Jerman saya unik anjak apartemen sija kan pandai Holger di luar ulun liu ngebatok ko bangsan kipak mak mantos bokenber kam adon ngingok jelma anjak kota-kota saya ditasol kaleng-kaleng Coca-Cola. Terima kasih. Berikutnya akan bersama-sama kita simak pembacaan kuratorium pameran puisi berbahasa Lampung. Kepada Bang Yuliza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur, selamat datang di acara festivalnya orang Lampung, festivalnya orang-orang yang ada di
kemanusiaan seperti menemukan wujud materialnya yang ideal. Pendayagunaan struktur internal dalam puisi, sintaksis, metafora, imajeri, diksi, dan irama berpindah secara asyik dengan pokok pikiran, sudut pandang, dan kedalaman tematik yang dieksplorasi sang penyanyi. Pada puisi, bahasa tak hanya berfungsi sebagai media, tetapi juga menjadi tujuan. Pada puisi, bahasa tak sekadar menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi ia menjadi tujuan penciptaan daya guna bahasa itu sendiri. Bahasa di dalam puisi adalah alat atau media sekaligus tujuan. Permainan tangkap lari antara yang abstrak, ide, gagasan, kognisi, denyar, perasaan, kedalaman, keluasan, dan kesegaran topik dengan yang material dalam wujud bahasa, pilihan diksi, imajeri, metafor, dan lain sebagainya, menjadikan puisi semacam tubuh ideal dalam bahasa untuk menampung sekaligus mempertanyakan realitas. Karenanya, tak salah jika Leo Tolstoy, salah satu pujangga terbesar abad ke-20 asal Rusia, pernah berujar bahwa puisi adalah pikiran dan perasaan terbaik yang disampaikan melalui susunan kalimat terbaik. Karena itulah, puisi kemudian dapat dijadikan medium untuk menguji keterampilan berbahasa kita, atau dalam ranah yang lebih primordial lagi, puisi adalah medium untuk menguji daya hidup, elan vital, sebuah bahasa. Beranjak dari proposisi atas, kami, Rumah Budaya Kober, melakukan semacam usaha untuk merevitalisasi, mengolah kembali daya hidup bahasa Lampung melalui proses menerjemahkan puisi-puisi berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Lampung. Dalam proses penerjemahan yang diniatkan sebagai semacam eksperimen linguistik sekaligus estetik ini, dapat kita lihat sekaligus kita uji. Apakah bahasa Lampung mampu secara maksimal mewarnai kompleksitas pemikiran, perasaan, dan keterampilan berbahasa Indonesia dari para penyair Indonesia modern? Apakah bahasa Lampung cukup punya kekayaan wawasan kosakata, irama, dan metafora untuk menjadi tubuh baru dari puisi-puisi berbahasa Indonesia yang diserap atau diterjemahkannya? Apakah bahasa Lampung yang berarti menjadi host of being-nya manusia dan kebudayaan Lampung dalam istilah Heidegger dapat pula memahami dan menampung host of being-nya manusia dan kebudayaan Indonesia yang diwakili oleh puisi-puisi Indonesia modern? Dan ini pertanyaan yang menjadi powerpoint dari narasi ini. Apakah bahasa Lampung mampu menjadi bahasa seni dan ilmu pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan dan eksperimen di atas menurut hemat kami amat diperlukan dalam rangka merevitalisasi bahasa Lampung, karena seperti umum kita ketahui, daya hidup atau kelangsungan hidup suatu bahasa salah satunya bergantung pada faktor apakah bahasa mampu digunakan dan mengakomodir perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Dalam bahasa lain, mampu menyesuaikan diri dengan gerak perkembangan zaman. Dalam konteks eksperimen linguistik dan estetik ini, mau tak mau dipertimbangkan dua syarat agar hasilnya dapat optimal. Satu, adanya puisi-puisi berbahasa Indonesia yang baik. Untuk itu, sebagai sampel, maka kami memilih 62 puisi berbahasa Indonesia yang kami anggap baik, luas dan dalam secara tematik, dan unggul pula melalui tolok ukur internal puisi. Jernih metaforanya, kaya diksi, benar sintaksis, cakep bunyinya, akurat imajerinya, dan lain-lain. Tolok ukur utama terhindar dari klise topik dan klise perangkat puitik. Tolok ukur kedua, dan ini juga dapat dijadikan argumen secara editorial, puisi-puisi yang dialih bahasakan pada pameran ini ditulis oleh para penyair yang puisi-puisinya telah dimuat di media-media sastra utama di Indonesia, sehingga telah teruji nilai kepuitikannya, seperti majalah Horizon, Jurnal Budaya Kalam, Kompas, atau Koran Tempo. Syarat yang kedua, diterjemahkan oleh individu yang bisa secara aktif berbahasa Lampung dan juga mempunyai wawasan juga pengalaman seni modern, khususnya pengalaman dan wawasan tentang puisi yang mencukupi. Jika yang menerjemahkan hanya terampil berbahasa Lampung saja, tapi tak punya pengalaman dan wawasan seni puisi, maka ia jadi kurang maksimal
Semoga hasil eksperimen yang dipamerkan ini dapat menjadi alat baca awal bagi kita untuk melakukan refleksi mengenai bahasa Lampung dan terus mencari usaha terbaik untuk membuat bahasa Lampung kembali bergelora daya hidup. Demikianlah Badan Lampung 2024. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur. Terima kasih atas dukungannya. Berikutnya untuk mengawali dan mendekati peresmian, kami minta kesediaan untuk Bang Iskandar GB. Bang Iskandar untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Bang GB. Habibur. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Kepala Taman Budaya Provinsi Lampung, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat, seniman, sastrawan Lampung, dan seluruh komponen penampil dan pengisi acara. Para tamu undangan serta saudara sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan kita semua untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun. Program menangkap buku bahasa Festival Seni Bahasa Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Teman Kebudayaan Bogor adalah serangkaian peristiwa bahasa yang bertujuan memasyarakatkan kembali bahasa Lampung melalui beragam cabang seni yaitu teater, sastra, dan musik klasik berbahasa Lampung. Metode ini kami anggap komprehensif dalam upaya merevitalisasi bahasa Lampung. Melalui beragam bidang seni, kompleksitas bahasa Lampung menemukan wadah yang tepat sebab proses transmisi bahasa tidak hanya menyasar kognisi, tetapi juga aspek emosi hingga menentukan bahasa itu sendiri. Selama 1 minggu dari tanggal 22 sampai 28 Juli 2024, masyarakat akan disibukkan beragam seni yang kesemuanya diniatkan untuk menggairahkan atau menggelorakan bahasa Lampung. Kegiatan ini bisa terlaksana berkat kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui platform Dana Indonesia kategori budaya dan ruang publik. Jadi memang tujuan dari program ini adalah untuk memaksimalisasi peran Taman Budaya sebagai ruang publik, sebagai ruang masyarakat untuk menemukan perkembangan, mendapatkan hiburan dan mendapatkan makna hidup melalui beragam kegiatan kesenian dan kebudayaan. Dan alhamdulillah Taman Budaya sangat terbuka. Selama beberapa bulan ini kami terlibat kerjasama dari workshop dari bulan Maret sampai sekarang, semuanya difasilitasi oleh Taman Budaya. Jadi kami komunitas Pekan Yakin mengucapkan terima kasih yang sudah besarnya Ibu. Pameran ini nanti akan seminggu, kemudian besok tanggal 23 akan ada seminar juga di sini di ruang ini juga, kemudian tanggal 24 sampai tanggal 27 itu akan ada festival teater berbahasa Lampung pertama di dunia. Ya karena di Amerika walaupun negara maju belum pernah ada festival teater berbahasa Lampung. Kemudian tanggal 28 itu akan ada pementasan musik klasik berbahasa Lampung. Dan ini juga pameran puisi berbahasa Lampung pertama di dunia juga. Jadi terima kasih banyak untuk semua pihak. Jadi program Festival Seni Bahasa Lampung adalah satu bentuk ajakan kepada semua stakeholder, pemerintah, para pemangku kepentingan, akademisi, seniman, budayawan, dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses memasyarakatkan bahasa Lampung. Hadirin sekalian yang berbahagia, program ini dapat terlaksana berkat bantuan dan kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, Kemendikbudristek Republik Indonesia, Dana Indonesia, LPDP RI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Taman Budaya Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kantor Satu Lampung, Prodi Bahasa Lampung, FP Unila, Kelompok Studi Kader Klasik Lampung, Garden Story, Ada Studio, Dr. Andas Mitra Ada M. Bung, Jimmy Maruli Alfian, Muhammad Yunus, UKM UTS Unila, UKM KSS FP Unila, UKM Sanggar Mahmud, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Teater Mentari Metro, Teater Malam Metro, Sanggar Gauri,
segenap sponsor dan mitra media, dan sanak kerabat komunitas berkat yakin yang tak sempat kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berbulan-bulan bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini. Semoga ikhtiar sederhana dari Yayasan Rumah Kebudayaan Kobek ini dapat menjadi pintu baca bagi kita semua untuk melakukan refleksi mengenai bahasa Lampung dan terus mencari usaha terbaik untuk membuat bahasa Lampung kembali bergelora daya hidupnya dan kembali vital bagi masyarakat Lampung di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun terima kasih teman-teman atas berkat yakin sudah menyelenggarakan festival seni berbahasa Lampung, dan ini pasti yang pertama juga di dunia. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Sebuah acara yang kelihatannya santai, tapi saya kira ini sebuah kerja yang sangat-sangat serius. Yang saya hormati Ibu Rini, Ibu Kepala Taman Budaya Provinsi Lampung, Kantor Bangsa Lampung, teman-teman Kober, mahasiswa Setiawan JTS, ada Mas Muslim, Mas Edi, Duta Bahasa Provinsi Lampung, jadi semua teman-teman yang hadir di sini, mohon izin untuk menyampaikan sambutan, mungkin berbentuk puisi sambutan, puisi spontan. Saya melihat sangkar-sangkar burung digantung, saya melihat batu di lantai, saya melihat para penyair di bangku-bangkunya, saya melihat visi di dalam bingkai. Lalu saya membayangkan barangkali visi memang harus meninggalkan rumahnya yang lama, tempatnya yang lama, buku-buku, rak-rak buku yang berdebu, yang tak pernah dikunjungi, yang jarang sekali dibuka. Saya membayangkan puisi-puisi itu marah, kecewa, rindu, sedih, berduka, bergelora. Satu persatu dari mereka berusaha keluar dari buku-buku, dari rak-rak buku. Mereka berjalan dengan tubuh yang tercabik-cabik, tubuh yang bercakar dan luka, karena hampir tak pernah ada sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang mengunjunginya. Sebagian tubuh puisi itu berjalan di lorong-lorong kota, sebagian lagi ada yang mengetuk pintu-pintu rumah kita. Sebuah puisi dengan tubuh yang basah dan beberapa luka di bahunya, saya bayangkan mengetuk rumah bangsa Satria Bangsa. Tapi rupanya dia tidak di rumah, sedang mendapat para pimpin. Tubuh puisi yang lain berkuyung-kuyung, dan saya bayangkan dia sedang dijegat oleh sejumlah Pol PP. Dia ingin menghadap Gubernur Lampung, tapi Pol PP itu tidak tahu siapa dia. Lalu tubuh puisi itu mencoba menjelaskan bahwa saya adalah sebuah puisi dan ingin berjumpa dengan Bung Harimau, kata si puisi. Lalu dikatakan bahwa Pak Harimau sedang tidak ada di tempat. Dia sedang rapat memikirkan peradaban dan kebudayaan di provinsi. Karena tidak dikenal, si puisi kemudian berjalan, merangkak-rangkak di jalan raya, mencari pintu-pintu yang lain. Begitulah saya membayangkan tubuh-tubuh puisi itu. Ada yang datang ke rumah saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya, tapi beberapa di antara mereka ada yang bernasib cukup beruntung. Dibukakan pintu, dipersilakan duduk, lalu disediakan teh. Tetapi beberapa di antara mereka ada yang hanya diam di luar pagar sambil terus memanggil-manggil si tuan rumah. Lalu pada suatu sore, tubuh-tubuh puisi yang lelah itu ditemukan oleh sejumlah kawan dari komunitas berkat. Mereka dipeluk,
Ibu rapi, dimandikan, dibasuh luka-lukanya, lalu mereka diganti dengan tubuh yang lain. Ya, tubuh puisi yang baru. Puisi itu sekarang bertubuh bahasa dengan identitas yang baru, bahasa Lampung. Barangkali saya pikir puisi-puisi itu memang harus hadir dengan cara yang berbeda. Karena dia tidak pernah dibaca, maka dia sekarang memamerkan tubuhnya untuk dilihat, disentuh, diraba. Tubuh-tubuh puisi itu menantang kita untuk memasukinya, untuk mengenal dan menemukan rahasia-rahasia di dalam tubuhnya yang sekian abad tak ada yang mengetahui. Tubuh puisi itu kini terbingkai di ruangan ini dan terus-menerus mengajak kita, menantang kita untuk bertikai. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara lain, tubuh-tubuh lukisan protes. Ini ada apa? Apakah akan terjadi kudeta? Bukankah selama ini kami yang dipamerkan di ruangan ini? Kalian akan mengambil ruangan kami. Mereka bertikai lagi. Kata-kata, huruf bertikai, berdarah-darah dengan sejumlah sketsa, gambar-gambar, lukisan pemandangan. Tetapi anehnya, pertikaian itu tak pernah menghasilkan menang dan kalah. Pertikaian itu menjadi sesuatu yang harmoni, sesuatu yang indah. Mereka tidak saling mengalahkan, mereka saling menguatkan, meneguhkan, melengkapi. Dan mereka sekarang hadir di depan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Provinsi Lampung. Sekiranya beliau akan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, tetapi pada saat yang bersamaan beliau tugas dari pimpinan untuk melakukan kegiatan bersama dengan TNI AL di Lampung Tengah, sehingga beliau memerintahkan saya untuk hadir di sini dan semoga kehadiran saya tidak mengurangi makna dari pertemuan atau acara kita ini. Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya berupa bahasa dan aksara Lampung yang mencirikan betapa tingginya peradaban masyarakat Lampung sejak zaman dahulu kala. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melindungi dan melestarikan bahasa dan aksara Lampung melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur serta pelibatan ekosistem yang luas sebagai upaya untuk menjaga kelestarian bahasa dan aksara Lampung sebagai bagian dari investasi kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Festival seperti ini dengan berbagai rangkaian kegiatannya seperti tadi disampaikan, ada pameran puisi, seminar Cawa Lampung, festival teater, dan festival pentas musik klasik Lampung, memberikan platform upaya perlindungan dan pelestarian bahasa dan aksara Lampung serta mengenalkan generasi muda untuk belajar dan mengapresiasi bahasa dan aksara Lampung dari berbagai sudut pandang. Dengan cara ini kami berharap dapat mendorong minat dan kebanggaan generasi muda terhadap warisan budaya bangsa Indonesia, terutama bahasa dan aksara Lampung. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan acara ini. Mari kita semua bersatu dalam semangat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa dan aksara Lampung sehingga warisan budaya ini akan terus hidup dan menginspirasi generasi-generasi kita mendatang. Demikian hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Seni Bahasa Lampung saya nyatakan dibuka. Dr. Andes Supakar MM ditandatangani. Ya, mohon izin untuk berada di tempat ibu.
Kasih lah.